Sultan terdiam sejenak ketika ia mendengar nama Ki Juru Mertani. Paman dari Senopati tersebut memang ternama sangat pandai bersiasat. Bahkan boleh dibilang ia bisa bertahta sebagai sultan di Pajang ini berkat siasat Ki Juru Mertani, juga berkat idenya untuk menumpas Aryo Penangsang. Namun segera dienyahkannya pikiran-pikiran curiga yang mulai menguasai benaknya tersebut. Apalagi kalau ia ingat dengan wirayatuya Kanjeng Sunan Giriprapen, maka berujarlah Sang Noto, "Sampai saat ini aku masih berprasangka baik. Aku belum berniat menggebuk dia." Sultan kemudian melirik pada putranya, Pangeran Benowo, sang adipati Pemalang yang sedari tadi terdiam dengan menundukkan kepalanya. Sultan merasa perlu untuk mendengar pendapat dari putranya yang dikenal sangat dekat dengan Senopati tersebut. Meskipun ia tahu bahwa Pangeran Benowo mempunyai perasaan yang sangat halus dan tidak tegaan. "Bagaimana pendapatmu, Benowo?" Pangeran Benowo menjura hormat sebelum menjawab. "Ampun Ramanda Sultan, sebaiknya Ramanda mengirim kami ke sana. Dengan demikian hamba bisa menilai langsung apa yang sudah diperbuat Kanda Senopati di Mataram. Kalau hanya mendengar laporan orang, rasanya kurang pas. Sebab setiap orang punya penilaian yang berbeda. Besar menurut orang masih belum tentu besar menurut hamba. Begitu juga sebaliknya." Sultan mengangguk dengan pendapat Pangeran Benowo yang dianggap paling masuk akal sekaligus menyejukkan suasana. Dia kemudian melirik pada muridnya, Pangeran Ongkowijoyo. Dari Sumedang Larang, putra sulung sang pucuk umum dari Sumedang Larang. "Pangeran Ongkowijoyo, bagaimana menurutmu?" Nama asli Prabu Geusan Ulun yang kelak menjadi raja di Sumedang Larang. Pangeran yang sangat bagus rupanya ini, yang juga merupakan sahabat dari Pangeran Benowo, menghaturkan sembahnya. "Ampun Gusti Sultan, hamba setuju dengan pendapat Kanda Pangeran Benowo. Karena memang isi kepala setiap orang tidak mungkin bisa sama. Maka sebaik-baiknya keputusan adalah yang berdasarkan dengan apa yang kita saksikan sendiri." "Ampun Gusti Sultan." Pangeran Ongkowijoyo menutup pendapatnya dengan kembali menjura hormat. Satu lagi pendapat yang bijak sekaligus menyejukkan bagi Sultan yang ia dapat dari muridnya setelah pendapat Pangeran Benowo tadi. Sekarang ia merasa saatnya mengambil keputusan setelah mendengar pendapat terakhir dari orang yang ia percayai sekaligus saudara seperguruannya, yakni Patih Mancanegoro, putra Ki Ageng Banyubiru. "Bagaimana pendapatmu, Dinda Patih?" "Ampun Gusti Sultan, hamba sependapat dengan Pangeran Benowo dan Pangeran Ongkowijoyo. Sebaiknya memang begitu Kanjeng Sinuwun, sebab hal ini menyangkut hukuman. Apabila kita gegabah dalam menentukan, kita bisa terkena bilahi karena telah berlaku tidak adil. Hamba setuju dengan mengirimkan rombongan penilai di sana. Demikianlah menurut hamba. Ampun Gusti Sultan." Sultan mengangguk pelan. Ia sangat setuju dengan pendapat Patih Mancanegoro yang bijak dan terkesan tidak memihak tersebut. Sang Noto kemudian menoleh pada Pangeran Benowo. "Benowo anakku,
Hamba Ramanda Sultan, berangkatlah engkau ke Mataram. Temuilah kakangmu Senopati. Tanyakanlah kepadanya, kenapa hingga kini tidak juga datang menghadapku. Bukankah ia telah menyatakan kesediaannya untuk datang menghadapku ketika mengabarkan wafatnya Kakang Pemanahan? Tanyakanlah pula kepadanya, apakah benar ia hendak mendirikan kerajaan baru, berusaha untuk menjadi matahari tandinganku di tanah Jawa ini, dan berniat menampik kekuasaanku serta memusuhiku. Daulat Ramanda Sultan, sembah Pangeran Benowo menyatakan kesanggupannya. Sultan Hadiwijoyo juga merasa perlu untuk mengikutkan mereka yang menyuarakan ketidaksukaannya pada Senopati dan Mataram, serta mengikutkan Patih Mancanegoro yang netral agar bisa memberikan penilaian yang jernih serta adil. Dinda Patih dan anakku Adipati Tuban, Patih Manca dan Adipati Tuban segera menjura hormat. Hendaklah kalian berdua mengiringi kepergian anakku Pangeran Benowo ke Mataram. Daulat Kanjeng Sultan, Dinda Patih, bawalah 100 prajurit Pajang untuk mengiring dan mengawal keberangkatan kalian. Hamba Kanjeng Sultan. Adipati Tuban segera menyambung, ampun Ramanda Sultan, perkenankan pula bagi hamba untuk membawa prajurit pilihan Tuban. Sultan menyipitkan matanya pada Adipati Tuban yang duduk menundukkan kepala di hadapannya itu. Tapi kemudian ia menganggukkan kepalanya, mengaminkan permintaan anak menantunya itu. Kamu boleh membawa 50 orang prajurit pilihanmu. Tapi ingat, kalian jangan membuat keonaran di Mataram. Jika terjadi apa-apa, segeralah kembali ke Pajang. Laporkan semua yang kalian saksikan kepadaku, tanpa dikurangi, tanpa ditambahi. Penghadapan agung pun selesai dengan diterapkannya titah Kanjeng Sultan Pajang. Lagi-lagi para adipati pesisir utara dan Adipati Bangwetan merasa kurang puas dengan tindakan Sultan Pajang. Telah jelas pembangkangan Senopati, terutama setelah Adipati Kedu dan Pagelem tidak datang menghadap Sultan setelah mereka membawa rombongan dan upetinya ke Mataram. Mereka sangat khawatir pembangkangan Senopati yang dapat diibaratkan laksana setitik api itu kian membesar dan sulit dipadamkan. Terlebih jika pembangkangan itu terus merambat ke wilayah-wilayah lain dalam kekuasaan Pajang. Namun para adipati tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, mengingat semua keputusan adalah hak mutlak sang Sultan Pajang. Mereka hanya bisa geram sendiri setelah saran mereka untuk menggebuk atau menindak keras pembangkangan Senopati tak juga diamini Sultan. Maka setelah persiapan dianggap selesai, berangkatlah Pangeran Benowo diiringi Patih Manca dan Adipati Tuban. 100 prajurit Pajang dan 50 prajurit pilihan Tuban bersenjata lengkap mengiring dan mengawal keberangkatan mereka. Berbaris mereka setelah disiapkan di alun-alun kota Pajang. Pangeran Benowo, Patih Manca dan Adipati Tuban berkuda gagah di depan barisan. 10 prajurit Telik Sandi bergerak mendahului rombongan itu, mengamankan jalan dari segala kemungkinan buruk sebelum dilewati rombongan besar dari Pajang tersebut. Tanpa seluruh petinggi Pajang ketahui atau bahkan Sultan Hadiwijoyo ketahui, ada seorang mantri Pajang
yang bernama Ki Pengalasan yang sebenarnya merupakan mata dan telinga Senopati. Ia meskipun seorang menteri di Kesultanan Pajang, tapi juga merupakan sahabat karib serta pendukung Senopati. Gerakan Ki Pengalasan begitu rapi, tersembunyi, lagi hati-hati terbungkus dalam kerahasiaan tinggi, hingga para prajurit, para pejabat, dan bahkan Sultan Hadiwijoyo sendiri tidak mengetahuinya. Mengetahui akan ada rombongan penilai yang dipimpin oleh Pangeran Benowo, Ki Pengalasan segera mengirim abdinya yang juga merupakan prajurit Telik Sandi Mataram. Abdi Ki Pengalasan tersebut telah bergerak mendahului rombongan Pangeran Benowo dengan berkuda. Dipacunya cepat-cepat bagai dikejar setan. Melajulah pasukan Telik Sandi yang menyamar sebagai rakyat biasa itu menuju Mataram. Maka Senopati pun segera mengetahui akan tibanya rombongan tim penilai Pajang yang dipimpin oleh Pangeran Benowo. Setelah Abdi Ki Pengalasan melapor kepadanya, bergegas ia memanggil Ki Juru Mertani untuk diajaknya berdiskusi. "Saya tidak takut, Paman. Hukuman apapun yang akan dilimpahkan Sultan kepada saya akan saya terima, kalau memang saya dianggap bersalah." "Jangan berpikir sejauh itu," tukas Ki Juru Mertani. "Mungkin Kanjeng Sinuhun hanya ingin berita yang lebih jelas saja. Sebab Ngabai Wuragil dan Ngabai Wilo bisa jadi tidak memberikan keterangan yang lengkap, yang seperti Angger sampaikan pada mereka. Untuk itu beliau mengirimkan anak Mas Benowo dianggap dekat dengan Angger untuk meminta keterangan yang sebenarnya dari Angger." Senopati berpikir sejenak sambil memegang dagunya, memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. "Besok saya sendiri yang akan menjemput mereka di Randu Lawang. Sebaiknya Angger jangan sendiri, karena Patih Mancanegoro dan Adipati Tuban ikut dalam rombongan anak Mas Benowo. Bagaimana kalau Angger mengajak Surodipo dan beberapa lurah pilihan?" saran Ki Juru Mertani. Senopati mengangguk-angguk setuju. "Saya setuju, Paman. Saya juga akan membawa perbekalan, makanan dan minuman yang lebih dari cukup. Saya juga akan membawa 2 gajah untuk nantinya saya dan Dinda Benowo naiki," ucapnya. Ki Juru Mertani pun mengangguk-angguk tersenyum setuju. Rombongan dari Pajang tengah diistirahatkan di Dusun Randu Lawang. Para prajurit Telik Sandi Kajineman Pajang yang bergerak di depan rombongan segera melapor pada Pangeran Benowo setelah mereka mendapati adanya gerakan rombongan besar yang bergerak dari Mataram menuju ke Randu Lawang. "Rombongan dari mana?" "Dari Mataram, Kanjeng Pangeran. Mereka dipimpin langsung oleh Kanjeng Senopati. Tampaknya mereka menuju ke Randu Lawang ini untuk menjemput Paduka." "Jika demikian, kita tunggu Kakang Senopati di Randu Lawang ini," ucap Pangeran. Adipati Tuban mencibirkan bibir seperti tidak setuju dengan kehendak Pangeran Benowo. Namun ditekannya ketidaksukaannya itu mengingat Pangeran Benowo telah ditunjuk Sultan Hadiwijoyo sebagai pemimpin rombongan. Mendengus ia dalam hati. Seandainya ia yang ditunjuk selaku pemimpin rombongan, tentu telah dilabraknya Mataram dengan alasan yang bisa dicari kemudian. Ki Patih Manca seolah dapat mengetahui suasana hati Adipati Tuban
yang panas tersebut. Maka untuk mencairkan suasana, ia berucap sambil melihat ke sekelilingnya. Dulu, daerah ini sangat sepi. Tidak ada seorang pun yang berani lewat ke daerah ini. Kenapa? Tanya Pangeran Benowo. Di samping Werit oleh gangguan jin dan Banaspati, alas ini juga banyak tukang begal dan rampok. Tapi semenjak Kakang Pemanahan dan anak Mas Senopati mulai membabat alas di Mentau, jalanan ini jadi ramai karena banyak rampok yang ditumpas oleh orang-orang Selo itu. Para jin dan Banaspati diusir kembali ke alamnya setelah alas Mentau dan sekitarnya diruat oleh Ki Juru Mertani dan bantuan Kanjeng Sunan Kalijogo. Jelas Patih Manca. Tak lama setelah mereka berbincang, tampaklah rombongan dari Mataram. Senopati Ing Alogo tampak gagah berkuda di depan rombongan. Di belakangnya tampak Tumenggung Surodipo dan mantri senior Ki Surokerti. Di belakangnya nampak rombongan barisan pasukan Mataram, dan Gajah Mataram dituntun dua seratinya berada di tengah-tengah rombongan barisan pasukan Mataram bersenjata lengkap. Mereka kian mendekat ke rombongan yang tengah menunggu. Serati adalah tukang merawat gajah. Mendapati Senopati tiba dengan wajah cerah, Pangeran Benowo segera turun dari kuda tunggangannya dan bergegas mendatangi Senopati. Keduanya saling berangkulan dan pecah tangis dari keduanya, mengingat telah menguatnya rasa rindu di antara keduanya. Telah lama keduanya berpisah sejak Senopati berpindah ke Mataram mengikuti ayahanda dan kerabat besarnya, dan baru waktu itu keduanya bertemu kembali. Patih Mancanegara pun ikut terharu melihat peristiwa tersebut. Namun tidak demikian dengan Adipati Tuban. Kegeramannya kepada Senopati tetap meninggi. Ia terus menatap lekat-lekat sosok Senopati dengan bibir mencibir. Serasa gatal tangannya untuk menertibkan pembangkangan Senopati atas kekuasaan Sultan Hadiwijoyo, sekaligus mencabut keris pusakanya untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara mereka. Hal tersebut tak lepas dari perhatian Senopati dan Tumenggung Surodipo yang bisa menangkap gejolak di dalam hati Adipati Tuban. Sementara itu, Pangeran Benowo dan Senopati telah melepas rangkulan mereka. Keduanya bertatap dalam jarak dekat. Lalu Pangeran Benowo pun mulai berbasa-basi sebelum mengutarakan maksud kedatangannya. Sudah lama kita tidak berjumpa, Kakang. Maafkan Kakang, Dimas. Sejak sepeninggal ayahanda Pemanahan, Kakang merasa dibenahi tanggung jawab untuk terus membangun perdikan Mataram ini. Sehingga waktu Kakang benar-benar habis. Sebenarnya sudah lama Kakang menunggu Dimas. Katanya Adi mau berkunjung ke bekas alas Mentau ini, sahut Senopati. Kesibukan memang kadang-kadang melupakan kekangenan. Meskipun sudah sering saya merencanakan untuk pergi ke Mataram, tapi selalu bertabrakan dengan pekerjaan lain. Sekaranglah tiba waktunya, Kakang, ucap Pangeran Benowo. Senopati pun tersenyum mendengar rangkaian kata-kata adik angkatnya yang pandai merangkai kata-kata bijak tersebut. Sebenarnya Ramanda Sultan juga sudah sangat kangen untuk bertemu dengan Kakang. Tapi ditunggu-tunggu Kakang tidak pernah berkunjung. Lanjut Pangeran Benowo
yang mulai mengutarakan maksud kedatangannya dengan sindiran halus. Senopati menyeringai. Diberikannya senyumannya pada Pangeran Benowo untuk menekan perasaannya yang terhunjam ucap sindiran halus Pangeran Benowo. Kakang malu untuk menghadap sebelum Mataram menjadi tempat yang tidak memalukan. Kalau sekarang ini Kakang masih belum sempat. Tempat yang layak seperti Kakang maksud itu, apakah mempunyai benteng kota, layaknya benteng kota raja, sebuah negeri, mempunyai angkatan perang yang besar, dan mempunyai beringin kurung di alun-alunnya? Tanya Pangeran Benowo dengan nada yang halus. Dimas Benowo, benteng yang tinggi itu sebenarnya untuk menjaga keamanan Mataram, juga sebagai batas dengan daerah yang belum diolah sepenuhnya. Karena Dimas pun maklum, wilayah Mataram itu bekas hutan yang sangat lebat. Benar pula aku telah memperbanyak dan melatih para prajurit, namun bukan untuk melawan kekuasaan Ramanda Sultan, melainkan untuk menjaga keamanan Mataram yang wilayahnya masih banyak hutan ini. Adapun beringin itu telah kutanam bukan sebagai tanda berdirinya sebuah negeri, melainkan sebuah tanda bahwa pembukaan hutan Mentawok yang dianugerahkan Ramanda Sultan dimulai dari tempat beringin itu ditanam. Maka dari itu, tak jauh dari beringin tersebut telah kami bangun Masjid Agung Mataram, sebagai bangunan pertama yang kami bangun di Mataram. Jelas Senopati sambil terus tersenyum dan dengan nada bicara yang halus, tidak seperti sedang menyanggah Pangeran Benowo. Jadi semua itu tidak Kakang lakukan untuk mendirikan negeri baru sebagai negeri tandingan Pajang? Tanya Pangeran Benowo untuk kian meyakinkan. Dimas Benowo, Mataram itu sesungguhnya milik Ramanda Sultan juga. Aku hanya bertugas mengurusnya setelah dianugerahkan Ramanda Sultan kepadaku. Bagaimana mungkin aku hendak mendirikan sebuah negeri di wilayah yang dianugerahkan Ramanda Sultan ini? Ujar Senopati yang kian menekan perasaannya sekaligus kian meyakinkan Pangeran Benowo. Dimas serta semua rombongan bisa melihatnya sendiri bagaimana Mataram itu sebenarnya nanti, karena tidak ada yang Kakang tutupi dari Dimas dan Ramanda Sultan serta semua orang. Pangeran Benowo mengangguk-anggukkan kepalanya. Semua yang diucapkan Senopati tampak wajar dan tak terkandung hal yang mencurigakan dan perlu dicurigai. Dalam pandangannya, Senopati tetaplah saudaranya yang tak luntur kesetiaan dan kepatuhannya kepada ayahandanya, Sultan Hadiwijoyo serta negeri Pajang. Dimas Benowo, berujar lagi Senopati. Dimas telah diutus Ramanda Sultan untuk menemuiku di Mataram. Oleh karena itu, hendak kuantarkan Dimas dan seluruh rombongan ke Mataram. Namun, sebelum Dimas dan rombongan melanjutkan perjalanan, izinkan aku untuk memberikan penghormatan kepada Dimas berserta seluruh rombongan Pajang untuk bersantap di Randu Lawang ini. Semoga bisa menjadi obat pelepas lelah bagi semua tamu agungku ini dari Pajang. Untuk sejenak, kegeraman dan kecurigaan yang memenuhi hati Adipati Tuban serta orang-orang Pajang lainnya disingkirkan, diganti dengan menikmati hidangan yang disajikan. Setelah selesai, Senopati mengajak rombongan dari Pajang untuk meninjau Mataram. Senopati meminta Pangeran Benowo untuk menunggang gajah yang telah disediakan. Gabungan rombongan itu bergerak menuju Mataram
setelah Senopati yang menunggang gajah berdampingan dengan gajah tunggangan Pangeran Benowo memberikan aba-aba untuk bergerak menuju ke kota gede, pusat Kademangan Mataram. Mataram begitu ramah, lagi semarak menyambut kedatangan Pangeran Benowo dan rombongan dari Pajang. Di sepanjang jalan, rakyat berdiri mengeluk-elukan, memasang wajah dan senyum ramah, serta memberikan penghormatan tinggi-tinggi mereka bagi putra kandung Sultan Hadiwijoyo beserta para pejabat tinggi Pajang dan Tuban itu. Semuanya menunjukkan kegembiraan yang besar mendapati kedatangan Pangeran Benowo. Patih Mancanegoro dan Adipati Tuban berikut para prajurit Pajang dan Tuban. Penghormatan yang besar itu membuat masalah pendirian pagar tinggi, penanaman beringin kurung, dan megahnya Balai Kademangan seolah menjadi tersisihkan, serasa luput dari perhatian rombongan dan Pajang. Bahkan dengan penyambutan yang begitu ramah itu membuat Pangeran Benowo kian yakin bahwa kakak angkatnya itu tetap setia terhadap Ramandanya, dan kabar yang begitu santer menyudutkan Senopati menurutnya adalah dusta. Sama sekali ia tidak melihat sikap membangkang atau memberontak pada diri kakak angkatnya seperti yang ramai disebutkan dan dibicarakan orang. Pangeran Benowo, Patih Mancanegoro, dan Adipati Tuban disambut penuh kemeriahan di Balai Kademangan. Sajian hidangan disuguhkan kian berlimpah-limpah jumlahnya dibanding ketika perjamuan di Randu Lawang. Gamelan Galaganjur ditabuh para nayaga untuk menyenangkan pendengaran para tamu itu. Balai Kademangan pun seketika tampak meriah dan semarak. Segala yang mengenakkan pandangan, pendengaran, dan perut tersedia berlebih di sana. Tak hanya meriah di dalam Balai Kademangan, di luar balai pun juga para prajurit Pajang dan Tuban yang beristirahat di alun-alun Kademangan mendapatkan pelayanan yang membuat perut mereka sangat terpuaskan dan telinga mereka terlenakan. Gadis-gadis Kademangan Mataram yang kenes, ayu, dan menggairahkan tampak hilir mudik membawa nampan-nampan berisi makanan, minuman, dan tuak terbaik yang didatangkan dari Pekonang untuk dihidangkan pada sekalian para prajurit yang tengah beristirahat di alun-alun Kademangan itu. Di dalam Balai Kademangan, kegembiraan dan sukacita dalam pesta penyambutan dan penghormatan itu terus berlanjut. Senopati ing Alogo duduk berdekatan dengan Pangeran Benowo, Patih Mancanegoro, dan Adipati Tuban. Raden Ronggo, anak sulung Senopati, duduk bersila di dekat Ramandanya. Pemuda gagah yang dijaya dan terkenal pemberang sifatnya itu sesekali melirik ke arah Adipati Tuban. Sepertinya ia dapat menangkap ketidaksukaan Adipati Tuban kepada Ramandanya dan Mataram. Sejak dari awal kedatangannya pun Raden Ronggo telah menunjukkan ketidaksukaannya pada sosok dan sikap Adipati Tuban itu. Jika saja tak diingatnya ia berada di Balai Kademangan dan di hadapan Ramandanya, Pangeran Benowo, juga Patih Mancanegoro, niscaya telah ditantang dan dihajarnya Adipati yang melangit kecongkaannya itu. Aku harus mengadakan penyambutan semeriah mungkin untuk menghormatimu, Dimas, ujar Senopati kepada Pangeran Benowo. Terus dipasangnya wajah ramah
di hadapan saudara angkatnya itu. Itu semua harus kulakukan karena Dimas Benowo tak lain adalah Gusti sesembahan rakyat Mataram. Terima kasih Kakang. Dalam perjamuan itu, Patih Mancanegoro tak banyak berbicara. Seraya sesekali menikmati sajian yang dihidangkan, benak Patih Mancanegoro lebih banyak digunakannya untuk memikirkan hal-hal yang dilihatnya di Mataram itu. Sepertinya ia hendak menebak dan memikirkan apa yang hendak dilakukan Senopati selanjutnya melalui pembangunan yang telah dilakukannya itu. Begitu pula dengan Adipati Tuban yang tak banyak bicara, lebih banyak mengaliri kerongkongannya dan mengisi lambungnya dengan tuak. Serasa tak pernah dibiarkannya gelasnya kosong oleh minuman keras memabukkan itu. Sesekali ia melirik atau menatap Senopati dengan bibir mencibir, dan tanpa disadarinya lirikan Raden Ronggo pun kerap tertuju kepadanya.